Alright, selamat datang. Puji Tuhan, terima kasih yang join kita di dalam Facebook Live. Sister Olivia there, um, Ati Susan there, my sister-in-law dari Lahadatu. Ya, Pastor George, ya Elpidio, Darna Suryano Junior dari Filipina, from Philippine Pastor. But I am speaking Bahasa tonight, so I hope you pray for interpretation. Alright, praise God. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Alright, kita mau masuk dalam firman Tuhan malam ini. Dan malam ini saya akan sambung, ya mungkin saya akan habiskan topik saya malam ini tentang langkah-langkah ke tingkat selanjutnya, steps to the next level. So, Pastor George, you can listen to my English sermons from this morning in the Facebook or in the YouTube. This is the continuation of the part 3, ya, bagian ketiga. So, you can listen to the full sermons in the YouTube. Ya, ada juga dalam YouTube. Jadi kalau Anda terlepas dengan sesi ataupun khotbah ini, Anda boleh lihat di dalam YouTube khotbah yang bagian pertama dan kedua ya. Minggu lalu saya sentuh bagian pertama kedua, dan hari ini malam ini saya akan sentuh. Saya pikir kita ada waktu untuk habiskan bagian ketiga pada malam ini tentang langkah-langkah ke tingkat selanjutnya. Ya, seperti saya sudah kongsikan minggu lalu bahwa Yesus sentiasa memanggil kita untuk naik ke atas. Katanya kepada Yohanes dalam Wahyu 4:1, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dalam bahasa Inggris, come up here and I will show you things to come hereafter. Or I will show you things, akan menunjukkan kepadamu hal-hal. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus dan naik bersama dengan Yesus di dalam tingkat selanjutnya, dalam hidup yang lebih tinggi, Dia akan menunjukkan kepada kita, menyatakan kepada kita hal-hal yang kita belum pernah lihat dan belum pernah alami di dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah baca dalam Filipi 3:13-14. Paulus juga, walaupun dia rasul yang hebat, luar biasa, tetapi dia masih lagi mengejar Yesus, melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan hatinya kepada apa yang di hadapan. Dan kita harus seperti itu, saudara. Setiap tahun jangan kita buang waktu, setiap tahun jangan kita buang masa. Ya, tapi kita harus progres, maju, mengejar hal-hal di dalam kehidupan kita yang akan menguntungkan kita dalam hidup kita, saudara, untuk kita maju, bertumbuh dan progres. Kita tidak boleh membuang waktu, ya. Haleluya. Jadi saya sudah kongsikan kepada kita semua langkah-langkah untuk ke tingkat selanjutnya. Yang pertama saya sebut tentang mendapatkan visi atau matlamat, ya. You need to set a goal or a vision, ya. Karena tanpa visi, ya, menjadi liar raya, dalam bahasa Inggris katanya tanpa visi, ya, kita akan binasa. Without vision the people perish. Ya, so tanpa wahyu atau tanpa visi, tanpa matlamat, tanpa goal, kita harus letakkan goal dalam hidup kita. Tanya soalan diri kita, apakah goal kita pada tahun ini, saudara-saudara? Apa yang kita mau capai, apa yang kita mau terima, apa yang kita mau alami pada tahun ini, saudara-saudara? Apakah matlamat dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Yang kedua, saya kongsikan kepada kita minggu lalu, kita harus bina fondasi iman. You need to build the foundation of faith in your life. Iman itu sangat penting, saudara-saudara. Anda harus membangunkan iman. Bagaimana? Dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Right? Yang ketiga, saya kongsikan minggu lalu, kita harus melaraskan diri kita dengan firman. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kita. So, biar firman Tuhan itu hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. You need to feed yourself with the word. You need to fill yourself with the word of God. Supaya pemikiran kita, dari budaya kita, dari tradisi kita, daripada cara kita melakukan hal-hal, karena pemikiran, mentality atau mindset yang kita terima akan berubah, memperbaharui akal budi kita, ya, roh akal budi, ya, to renew the spirit of your
mind. Ephesians 4. To renew the spirit of your mind, and to renew your mind be renewed. Kita memperbarui akal budi, dan itu hanya melalui firman Tuhan. So, hidup kita ini harus dilaraskan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pembimbing kita, jalan kita, asas kehidupan kita, saudara-saudara. Hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, saya kongsikan minggu lalu, kita harus tekun menghadapi ujian. Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 2 ayat 1 hingga 4 yang mendorong kita, ya. Yakobus 1 sebenarnya 2 hingga 4. Ini terbalik, ya, saya belum ubah di sana. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Kita harus bertekun di dalam ujian. Ujian atau masalah dalam hidup kita itu adalah normal. Kalau ada ujian dalam kehidupan kita, kita harus sadar dan tahu bahwa itu ujian karena ada promosi. Kita akan dipromosi oleh Tuhan, kita akan diangkat lagi oleh Tuhan. Ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih penting di hadapan yang Tuhan sediakan. Itulah Dia mau kita diuji, ya, supaya kita boleh naik ke tingkat selanjutnya. Alright, dan malam ini saudara-saudara, saya mau kongsikan di dalam buku Daniel 6 ayat 4 dalam bahasa Alkitab Indonesia atau Alkitab bahasa dalam bahasa Inggris. In the English is Daniel chapter 6 verse 3. Mari kita baca sama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa atau roh cemerlang dalam bahasa Inggris, excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, di sini Raja Darius memilih kepala-kepala orang untuk jabatan yang tinggi dan menjadi wakil raja itu pada waktu itu. Dan Daniel dipilih salah satu daripada mereka. Tetapi karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, karena Daniel ada roh yang cemerlang, jadi raja itu memilih atau berpikir untuk menempatkan Daniel menjadi kepala di atas mereka semua. Dan apa yang terjadi? Yang lain itu cemburu akan Daniel dan mereka membuat hela menjerat Daniel supaya dia ingkar kepada raja dan dia akan dilemparkan ke gua singa. Ya, dan itu yang terjadi, saudara. Kita harus membentuk suatu roh yang cemerlang. You need to build or cultivate a spirit of excellence, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus cemerlang. Kalau kita ada roh yang luar biasa atau roh yang cemerlang, kita akan berdiri tinggi, kita akan kelihatan, ya, kita akan kelihatan. Orang akan sadar kita ada di situ. Orang akan tahu bahwa kita ada kelebihan, kita lain daripada lain, ya. Kita lain, orang akan lihat, bukan kita mau menonjolkan diri, tetapi karena kita memiliki roh yang cemerlang itu dalam hidup kita, kita akan menonjol dan orang akan melihatnya. Tidak perlu pun kita lakukan apa-apa, kita hanya memiliki roh yang cemerlang, saudara. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita, sama ada pelayanan, berkhotbah kah, memimpin pujian kah, usher kah, apapun yang kita bagian kita dalam pelayanan atau diberikan kepada kita, kita harus lakukan dengan yang terbaik karena kita memiliki roh yang cemerlang itu. Ya, sama juga di tempat kerja, sama juga di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Kita harus membawa suatu roh yang luar biasa, roh yang cemerlang. Kita lain daripada yang lain. Haleluya. Saya harap Anda boleh tangkap ini. Alright? You need to cultivate the spirit of excellence in your life. Be different. Be different, ya. Kita menjadi orang yang menonjol karena kita memiliki roh yang cemerlang, saudara-saudara. Nah, kalau kita diberikan peluang untuk melayani, ambil itu secara serius. Itu suatu peluang yang jarang-jarang kita ada. Kalau kita disuruh khotbah, kalau kita disuruh pimpin pujian, kalau kita disuruh untuk sharing di dalam satu kelompok, yang memimpin doa, ya, memimpin doa syafaat, atau ya memimpin dalam gereja, lakukan dengan yang terbaik, buat persiapan yang terbaik dan berikan yang terbaik, saudara-saudara.
Ya, Daniel dia menonjol. Kamu tahu Daniel dia di Babylon, dia melayani 4 empire dan dia berada di bawah 4 raja, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus, dan 4 raja yang luar biasa ini lihat Daniel. Daniel menonjol, mereka suka akan Daniel. Daniel tolong mereka menterjemah mimpi, menterjemah visi, penglihatan. Ya, semua raja. Darius, raja di dalam Daniel 6 ini kita melihat raja ini sangat suka Daniel sehingga raja ini berdoa untuk Daniel di dalam gua singa. Raja ini menangis akan Daniel. Raja ini berpuasa untuk Daniel sewaktu dia di gua singa. Luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sama juga dengan ceritanya Yusuf. Yusuf memiliki roh yang luar biasa, roh yang cemerlang, an excellent spirit. Ya, di Mesir, di bawah Fir'aun, Yusuf menonjol. Di mana saja dia diletakkan, Yusuf ini menonjol. Haleluya. Diletakkan di rumah Potifar, Yusuf menonjol. Diletakkan ke dalam penjara, Yusuf menonjol. Haleluya. Di istana raja, Yusuf menonjol. Luar biasa, luar biasa. Saudara, kita belajar dari sini. Lakukan segala sesuatu dengan baik, karena itu peluang tidak akan datang kembali, ya. Dan dari situ pun kita akan menonjol, kita akan diperhatikan, dan ada kemungkinan besar kita akan diangkat, kita akan dipilih. Ya, Tuhan juga akan melihat seperti Daud. Daud hanya menggembalakan kambing domba, tapi dia setia. Dia memiliki roh yang taat kepada orang tuanya Isai. Tuhan melihat walaupun kakak-kakaknya, abang-abangnya itu luar biasa berada di dalam militer ataupun dalam ketenteraan, tetapi Daud yang menonjol. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, amen. Orang muda saya dorong untuk memiliki roh yang seperti ini. Roh yang cemerlang ini tak perlu untuk ditanya, disuruh. Mereka yang tanya akan apa yang saya boleh lakukan, apa yang saya boleh buat, boleh saya bantu apa. Ya, ini roh yang menonjol, excellent spirit, excellent. So have an excellent spirit in your life. Haleluya. Dan yang keenam, kita harus setia melayani di mana kita berada pada saat ini. Right? Be faithful in serving in your present situation. Dalam Lukas 16 ayat 10, dia berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini suatu prinsip yang harus kita belajar. Semuanya bermula daripada yang kecil. Kita harus setia kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-remeh. Tapi kita harus setia, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita ada, ya, apa yang diberkati kepada kita, walaupun begitu simple, begitu kelihatan kecil, insignificant, tetapi kita setia kepada itu. Dan kalau kita setia kepada itu, Tuhan akan memberkati kita dengan lebih. Dia akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Yang lebih besar. Haleluya. Amen. Jadi kita harus setia. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam hidup kita, walaupun kerja dalam company, kita harus setia. Setia dengan apa yang diberikan. Dan lakukan yang terbaik seperti saya katakan tadi. Dan kita akan dipromosi, kita akan diberkati. Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita peluang untuk diangkat, saudara. Karena kesetiaan. Kesetiaan itu sangat-sangat penting. Faithfulness. You need to be faithful in everything that you do. Be faithful. And God will give you even more. Haleluya. Yang ketujuh, saudara, malam ini kita harus kelilingi diri kita dengan orang yang benar. You need to surround yourself with right people. Bukan saja orang baik, tetapi orang yang benar, orang yang tepat, orang yang benar, right people. Right? Kita ada banyak teman dalam hidup kita yang datang dan pergi,
Right? Ada orang, teman-teman tinggal begitu lama, ada teman yang tinggal sementara dan mereka akan pergi, mungkin pindah tempat dan semua. Ya, kita harus banyak kawan, tetapi kita harus mengelilingi diri kita dengan satu kelompok orang yang benar, right people. Orang yang benar ini akan menolong kita. Orang yang benar ini akan menolong kita untuk naik ke tingkat yang selanjutnya. The right people will help you to step up. Right people will add value in your life, ya. Mereka akan menyumbangkan pertumbuhan, menyumbangkan suatu progres dalam kehidupan Anda. Apa yang kurang mereka akan tambahkan, saudara-saudara. Apa yang tidak baik mereka akan bantu untuk perbaiki. Mereka akan menegur kita, mereka akan menasihati kita, mereka akan membimbing kita, mereka akan mengongsikan hal-hal yang beruntung bagi kita. Kadang-kadang ada orang dalam hidup kita itu saat kita fellowship dengan mereka, ya setelah mereka pergi kita merasa seperti kita penat, ya capek, ya mereka seperti hisap, ya menghisap tenaga kita, ya seperti bateri kita, ya cepat habis, ya bersama dengan orang-orang seperti ini, walaupun mereka teman kita. Dan ada kadang-kadang teman-teman yang membawa pengaruh yang tidak baik, ya. Kadang-kadang perkataan mereka itu, apa yang mereka katakan atau nasihat yang mereka katakan tidak baik dan membawa pengaruh yang tidak baik dan membuatkan kita mengambil tindakan yang tidak baik atau buat keputusan yang salah yang akan memudaratkan kita, yang akan kadang-kadang membinasakan kita, saudara-saudara. Seperti Salomo. Salomo dia mendengar nasihat daripada orang-orang muda, bukan nasihat kepada para tua-tua yang bapaknya ada dulu. Mereka berikan nasihat yang baik, tapi dia mendengar nasihat daripada orang-orang muda. Ya, apa yang terjadi mereka memberikan nasihat yang kurang baik itu menyebabkan Salomo membuatkan kerajaan Israel terpisah dua. Ya, terpisah dua. Israel dan Samaria. Itu yang terjadi. Saudara, hubungan kita, teman-teman kita, your friendship, kita harus pilih orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akan binasa dan itu akan membuatkan kita tidak akan progres dan tidak akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Seperti cerita Amnon, anak Daud. Amnon, dia suka kepada sebenarnya cousin dia, ya Tamar, ya karena Daud memiliki beberapa istri, jadi Amnon dia jatuh cinta kepada cousin dia Tamar dan dia maukan cousin dia, tapi dia tak boleh mendekati. Ya, jadi dia ada satu saudara lagi, Jonadab, dan Jonadab ini memberi nasihat kepada Amnon. Jadi Amnon mendengar nasihat Jonadab. Jonadab nasihatnya tidak baik. Karena itu menyebabkan Amnon merogol cousin dia Tamar dan juga menghalau dia. Dan apa yang terjadi? Ya, Amnon dibunuh oleh Absalom, abangnya Tamar. Dia kehilangan nyawanya karena itu. Jadi kadang-kadang kita harus tahu siapakah teman kita, saudara-saudara. Walaupun dia mungkin kawan kita, tapi dia memberikan nasihat yang tidak baik, ya, tidak baik. So kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar, saudara-saudara, untuk menolong kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. The Bible says, "Be with the wise and you shall be wise." Ya, kalau kita bersama dengan orang-orang pintar, orang bijak, kita juga akan menjadi orang bijak. Ya, Amsal 27 di sini ayat 27 katanya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi biarlah kita, saudara, ada teman-teman yang menajamkan hidup kita, ya, to sharpen our life as iron sharpens iron. Haleluya. So kita perlukan ini, saudara, dalam kehidupan kita. Dan yang ke-8 hari ini yang terakhir, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh melakukan sesuatu atau naik ke next level, saudara, tanpa kuasa Roh Kudus. Kita tidak boleh melakukan hal melalui kekuatan kita sendiri, walaupun mungkin kita ini orang yang pintar, orang yang tinggi sekolahnya, ya, mungkin kita ada degree, ijazah dan semuanya, tetapi kita masih lagi memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita harus jangan tinggalkan Roh Kudus,
Jangan abaikan hubungan bersama dengan Roh Kudus. Kita harus meluangkan waktu bersama dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu yang mendengar ini malam ini, kamu yang menonton pada malam ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas ya, Zekaria 4 ayat 6 katanya, bukan karena gagah dan keperkasaan kita tetapi dan kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus, karena rohku kata Tuhan. Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord. Saudara, untuk hidup di dalam kehidupan Kristen kita ini, kita tak boleh hidup sendiri. Kita perlukan Roh Kudus, karena ini kehidupan yang Tuhan berikan. Kita harus dikuasai Roh Kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berjalan di dalam Roh Kudus, kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ini satu dorongan bagi kita, saudara, untuk tahun ini, untuk kita naik ke tingkat yang selanjutnya, to go up to the next level. Kita harus ingat bahwa dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, kuasa Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita, boleh dia memampukan kita untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya berdoa malam ini, dalam message ini dan message minggu lalu, mendorong Anda, mengobarkan Anda, to stir you up, supaya Anda menginginkan, supaya Anda akan bangkit dan naik ke tingkat yang selanjutnya, saudara-saudara. Anda harus mengejar, bayar harga. You need to pay the price. Anda harus membuat suatu keputusan, ya. Be determined. Anda harus tekun. Be determined untuk melihat suatu pertumbuhan dan progres di dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa firman. Terima kasih karena berbicara kepada kami. Tuhan, kami mau melihat suatu progres, satu peningkatan dalam hidup kami, dalam rohani dan seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Engkau tolong kami. Tolong kami untuk melihat langkah-langkah ini dan mempraktikkannya dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kami, Tuhan, meletakkan diri kami, memposisikan diri kami, supaya kami berada di jalan dan di tempat di mana kami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup kami. Dalam pelayanan, dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup keuangan, dalam hidup pelayanan, di dalam hidup pekerjaan. Tuhan, kami mau progres di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu, bagi mereka yang menonton malam ini, Engkau berkati mereka. Jamah mereka yang kurang sehat, Engkau sembuhkan. Mereka yang ada belenggu, Engkau bebaskan. Engkau pulihkan hidup mereka. Lakukan mujizat Tuhan dalam hidup mereka saat ini. Yang mendengar firman Tuhan ini, yang menonton video ini secara offline, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau insafkan mereka Bapa. Hidup mereka berubah dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Bagi mereka yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus pada malam ini, saat mereka mendengar khotbah ini, mereka akan membuka hati dan akan menerima Yesus dalam hidup mereka, memberikan hidup mereka kepada Yesus, bertobat dan percaya Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji namamu. Berkati kami semua. Berkati hidup kami, keluarga kami. Kami mau melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin dan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, Tuhan berkati, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Shalom, selamat malam.